Tuhan kasihi, kembali pada sore hari ini kita akan mengadakan ibadah secara online. Dan pada hari ini kita akan kembali beribadah untuk kenaikan Tuhan Yesus di tanggal 21 Mei 2020. Dan biarlah Bapak Ibu dengan kenaikan Tuhan kita boleh terus mengingat akan cinta kasih Tuhan. Dan Tuhan telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita umatnya yang percaya kepadanya. Mari sebelum kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita boleh bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita angkat memuliakan nama Tuhan kita pada sore hari ini. Kita angkat pujian, Aku Hendak Bersyukur. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita angkat pujian nih, Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, Dimuliakan atas seluruh bumi. mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan pada sore hari ini kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan boleh pimpin akan setiap kehidupan kami ya Bapa. Kau boleh menolong dan menyertai akan kehidupan kami sehari lepas sehari. Dan pada sore hari ini Tuhan kami boleh kembali mengadakan akan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Semata-mata Tuhan apa yang boleh kami laksanakan pada sore hari ini semua hanya karena berkat anugerah daripada Tuhan saja. Bapa dalam kerajaan surga, sebelum kami akan meneruskan ibadah kami pada sore hari ini, kiranya Tuhan boleh menguduskan, menyucikan setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh layak untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan akan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya di rumah kami masing-masing. Biar Tuhan yang boleh bertahta di setiap puji-pujian yang kami naikkan, di setiap doa-doa yang akan kami panjatkan, dan juga terlebih lagi Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Boleh terus
terus mengingatkan kami untuk kami boleh terus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan boleh bangkit bagi kami umat yang percaya. Dan Kau boleh naik ke surga untuk menyediakan setiap kami tempat yang indah di surga-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam kerajaan surga memberkati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh benar-benar menikmati akan ibadah kami. Walaupun kami harus ada di dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam kerajaan surga kami tetap mau menyerahkan akan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus saja. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi, 40 hari yang lalu kita sudah merayakan akan kebangkitan Tuhan kita. Dan pada hari ini kita boleh merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus. Dia sudah mati, Dia sudah bangkit, dan hari ini Dia boleh naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terindah bagi kita anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh setia kepadanya. Kita dalam hari-hari ini mungkin banyak mengalami kesusahan, banyak mengalami kesedihan, banyak sekali pencobaan yang kadang-kadang kita hadapi. Tetapi kita harus yakin, kita harus percaya, kita mempunyai Allah yang sungguh-sungguh hidup, Allah yang sungguh-sungguh bangkit, dan Dia boleh naik ke surga menyediakan tempat terindah bagi kita. Mari kita angkat pujian, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Karena ku tahu
kita tahu Tuhan akan terus memegang kehidupan kita sehari lepas hari. Oleh sebab itu, mari terus kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, jemaat Tuhan, kuasa maut Tuhan sudah kalahkan dengan kebangkitannya. Karena Tuhan sudah bangkit, pasti akan menghapus segala dosa kita dan hidup kita akan terus dipulihkan. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah keselamatan kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan adalah Tuhan yang sungguh-sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian. Dia sungguh baik. Ya Bapak Ibu, Dia sungguh-sungguh sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Dalam keadaan apapun Tuhan akan selalu baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita terus percaya, kita terus boleh mengiring Tuhan dengan penuh ketaatan dan penuh kesetiaan. Baik, saat ini Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dengan kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di Gereja Sidang Kristus Sukabumi. Karena kita tengah ibadah online, maka persembahan, baik itu persembahan syukur ataupun perpuluhan ataupun persembahan yang lainnya, bisa Bapak Ibu transfer melalui rekening BCA atas nama Gereja Sidang Kristus Sukabumi, yang boleh ada nomor rekeningnya tertera di layar handphone Bapak Ibu masing-masing di rumah. Mari kita akan mengiringi akan persembahan kita kepada Tuhan pada hari ini dengan kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita masuk di dalam doa syafaat dan juga doa persembahan, dan yang akan dipimpin oleh hambanya dipersilahkan. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa kami yang baik, yang mengasihi setiap pribadi lepas pribadi. Pada sore hari ini kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami boleh memiliki Allah yang telah bangkit daripada kematian dan Allah yang telah naik ke sorga. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, memiliki Allah yang hidup, memiliki Allah yang mengerti dan mengenal akan setiap ciptaannya. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih beri kepada kami. Kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami beri kepada Tuhan pada sore hari ini. Biarlah apa yang sudah kami lakukan boleh berkenan di hadirat Engkau. Berkati para majelis yang mengelola akan keuangan ini. Biarlah Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh mengelola keuangan dengan bijaksana. 1 sen pun yang dikeluarkan boleh dipertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kalau sudah 2 bulan ini kami boleh melewati akan masa pandemi COVID-19 dan kami boleh terus mengikuti akan ibadah online. Kiranya Tuhan terus yang akan memberkati, Tuhan terus yang akan menyertai, kiranya Tuhan terus yang akan memberkati setiap pribadi lepas pribadi kami. Biarlah kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap sehat, dan kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan pada sore hari ini juga kami mau berdoa menyerahkan para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Secara khusus hamba berdoa menyerahkan untuk Presiden Bapak Joko Widodo ke dalam tangan-Mu. Tuhan urapi dia, berikan hikmat kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Secara khusus
apa yang dia pikirkan, apa yang dia ingin lakukan, boleh dikomunikasikan dengan baik kepada para menteri, dan para menteri dapat mengkomunikasikannya kepada bawahan atau kepada gubernur, kepada wali kota, kepada bupati, camat dan lurah. Kiranya Tuhan tolong agar segala sesuatunya dengan baik, berjalan dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati setiap pemikiran, setiap keputusan yang diambil di dalam penanganan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong agar mereka pun boleh diberikan hikmat kebijaksanaan sehingga penanganan COVID-19 ini boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan juga untuk gugus tugas yang mempercepat untuk COVID-19. Kiranya Tuhan tolong agar mereka pun boleh melaksanakan tugasnya dengan baik, menyampaikan, mengkomunikasikan setiap data dengan baik, dengan jelas kepada warga negara Indonesia. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk pemimpin-pemimpin kami ini. Biarlah Tuhan terus ya akan memberkati para wali kota, wakil wali kota, bupati dan juga wakil bupati di kota Sukabumi. Kiranya Tuhan tolong agar mereka pun boleh bekerja sama dengan baik. Apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat boleh dilaksanakan oleh pemerintah daerah di kota Sukabumi. Terima kasih ya Bapak, kami pertaruhkan juga akan sinode sidang Kristus ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati para pemimpin kami, biarlah mereka boleh melaksanakan tugas dengan baik, memikirkan akan gereja-gereja untuk kerjasama, untuk kebersamaan di gereja sidang Kristus. Kiranya Tuhan tolong agar kebersamaan gereja sidang Kristus ini boleh terjadi dan pada akhirnya kemuliaan Tuhan boleh terjadi bagi gereja sidang Kristus. Tuhan berkati Pendeta Andrew dan juga Pendeta Yeskil sebagai pemimpin di sinode sidang Kristus. Urapi mereka, berikan kerjasama yang baik, kesehatian untuk melakukan tugas-tugas mereka. Terima kasih, berkati juga gereja sidang Kristus di Sukabumi. Kami menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kiranya Tuhan urapi setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan berkati kesehatannya, keluarganya, pergumulan hidupnya. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Berkati juga 11 majelis yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah tetapkan untuk memimpin akan gereja sidang Kristus Sukabumi. Biarlah Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, berikan kerjasama yang baik dengan para hamba Tuhan yang melayani, sehingga pekerjaan Tuhan di gereja sidang Kristus Sukabumi boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa menyerahkan juga jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Mungkin saat ini mereka harus bekerja di rumah, berikan sukacita, damai sejahtera kepada mereka. Agar melalui pekerjaan yang mereka lakukan, mereka pun mengerjakannya dengan sukacita. Mereka mengerjakannya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami imbas COVID-19. Kiranya Tuhan berikan penghiburan, berikan kekuatan, damai sejahtera kepada mereka. Agar mereka pun di dalam menghadapi COVID-19 ini tetap bersandar dan berserah kepada Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang lemah tubuh karena sakit penyakit yang mereka alami. Kiranya Tuhan tolong segala sakit penyakit yang mereka alami, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan melalui kuasa darah-Mu. Berkati akan Ibu Tati yang beberapa hari yang lalu hamba melihat Ibu Tati dalam keadaan lemah tubuh, sehingga ia pun harus menjalani pengobatan. Kiranya Tuhan tolong berkati, berikan kesembuhan kepada Ibu Tati, Ibu Inge, Ibu Bunawan, Ibu Meli yang sampai hari ini masih dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung oleh karena ada luka ataupun pendarahan di lambung. Kiranya Tuhan tolong berikan kesembuhan kepadanya melalui kuasa darah-Mu, melalui tangan-tangan dokter, melalui obat-obatan yang diminum, kesembuhan pun semakin terjadi. Terima kasih ya Bapak, menyerahkan juga untuk Ibu Guatnyo
yang beberapa waktu yang lalu dioperasi kakinya karena ada patah, dan saat ini dalam pemulihan. Kiranya Tuhan terus akan memberkati agar sakit kakinya itu boleh mengalami jamahan, boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Berkati juga Ibu Lihonyo, Li Lanyin, Ibu Tong Kui Kiau ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa juga menyerahkan untuk Bapak Herman. Pada hari Sabtu yang lalu ia terjatuh dan ada tulang pinggul yang patah. Kiranya Tuhan tolong menjamah dan memberikan kesembuhan. Menurut diagnosa dokter tidak dapat dioperasi oleh karena Bapak Herman ada komplikasi sakit penyakit dan juga sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan tolong berikan kekuatan penghiburan dan juga sukacita kepada Bapak Herman sehingga melalui pengobatan yang akan dilakukan, boleh kesembuhan pun boleh terjadi. Terima kasih ya Bapak, berkati Pak Jem, Pak Suparman, dan juga Pak Syuhin, Bapak Yusak Mesusuar. Kiranya Tuhan tolong agar semua yang mengalami sakit boleh dijamah dan disembuhkan melalui kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Bapak, berkati juga Ibu Yohanita yang saat ini sedang mengandung. Kiranya Tuhan tolong agar kandungan yang ada dalam rahimnya ini boleh bertumbuh, boleh sehat, dan ibunya pun dalam keadaan baik dan sehat. Sehingga pada waktunya boleh dilahirkan sesuai dengan waktu dan kehendak Engkau. Berkati juga dana yang dibutuhkan dalam proses persalinan. Kiranya Tuhan cukupkan dan sediakan. Terima kasih ya Bapak, berkati anak-anak kami dalam studi, berikan hikmat, kepandaian, agar mereka pun boleh mengikuti pelajaran di rumah dengan baik, secara online dengan baik, sistem kurikulum pun boleh tercapai. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur dan terima kasih untuk berkat anugerah pertolongan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan berkati agar kami boleh dibukakan hati pikiran kami untuk mendengar akan firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan yang diberikan tema kepada kita, Yesus sungguh anak Allah. Yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Mari saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Alkitab suara akan disampaikan kepada kita. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kristus adalah Raja Maha Kuasa. Kristus lebih mulia, terkuasa, dan tinggi dari siapapun. Dia memiliki kuasa atas hidup dan mati manusia. Dia juga memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Tetapi mengapa banyak orang Kristen tidak memberikan hormatnya kepada Kristus? Mengapa banyak orang Kristen tidak memberikan penghormatan kepada Kristus dengan yang semestinya? Ataukah kita hanya menyebut namanya dengan mulut kita, tetapi hati kita tidak pernah gentar dan tidak pernah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Nah saudara, apabila Yesus Kristus adalah Allah
dalam wujud manusia, maka ia adalah satu-satunya yang patut disembah, yang patut disembah, yang patut didengar, dihormati, dan bahkan harus dipuji. Nah saudara, ini berarti bahwa Allah yang menciptakan bulan dan bintang, yang menempatkan miliaran planet di angkasa, Allah itu jugalah yang menjelma menjadi manusia yang hidup dan melangkah akan kakinya di atas muka bumi ini, dan merelakan dirinya yang mati di tangan ciptaannya sendiri. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kematian Yesus mempunyai arti yang jauh lebih besar daripada kematian seorang yang baik. Banyak orang yang berani mati untuk orang yang baik. Dari segala masa kematiannya merupakan pengorbanan terbesar. Suatu pernyataan kasih yang besar yang tidak dapat digantikan ataupun dilukiskan oleh orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa kita memandang enteng Dia? Mengapa kita memandang enteng Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kiranya Tuhan mencelikkan mata rohani kita, sehingga kita menyadari siapakah Dia yang kita ikuti. Siapakah yang kita sembah. Siapakah yang kita percaya. Nah saudara, Dia bukanlah seorang lemah yang dapat dipermainkan. Dia membiarkan dirinya dipermainkan ketika Dia menanggung akan kehinaannya untuk menebus dosa kita di kayu salib. Tetapi hanya saat itu saja Allah Bapa mengizinkan Allah Anak yang paling dikasihinya dipermainkan seperti itu. Tidak ada lagi kemungkinan Allah Bapa akan membiarkan penghujat-penghujat celaka menghina nama Yesus yang mulia, menghina nama Yesus yang agung. Tetapi jika mulut kita tidak pernah menghina nama Kristus yang mulia, harap kita juga menjaga tindakan dan hati kita, sehingga kita tidak menghina Dia dengan cara kita berpikir, dengan cara kita bertindak. Sudahkah kita berpikir sebagaimana dengan apa yang dipikirkan oleh Kristus? Apakah kita sudah bertindak dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Nah saudara, mengapa Yesus dikatakan Allah? Yang pertama adalah Yesus kembali ke sorga. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengenai peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini, Alkitab tidak membicarakan panjang lebar. Alkitab tidak membicarakan dengan begitu detail. Hanya Injil Lukas dan kitab kisah para rasul yang memberitakan agak terperinci. Nah saudara, kenaikan Yesus ke surga menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia. Pada saat Dia turun ke dalam dunia, maka Dia sekarang naik ke tempat asalnya. Yang dari atas akan kembali ke atas. Yang dari bawah akan kembali ke bawah. Jadi hal yang pertama berkenaan dengan hakikat adalah bahwa yang dari atas akan turun lalu kembali lagi ke atas. Kalau saudara lemparkan bola bekel ke bawah, dia tidak terus ke bawah, tetapi dia akan naik lagi ke atas. Karena apa? Dilemparkannya dari atas. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini membedakan antara Yesus Kristus dengan seluruh pendiri agama yang lain. Seluruh pembawa berita yang lain, yaitu asalnya. Seluruh pendiri agama adalah seorang manusia dan mereka berusaha untuk mendidik, memberikan pengajaran, mendisiplin dirinya untuk menjadi baik, mendisiplin dirinya untuk menjadi suci, mendisiplin dirinya untuk bisa diterima ke sorga. Tetapi apapun saja yang dilakukan sebenarnya dia adalah dari dunia ini. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika Dia mau ke sorga,
Kalau orang dunia, kalau pendiri yang lain, kalau dia mau ke sorga, dia harus mati. Dia harus kembali lagi ke tanah. Tetapi Yesus Kristus adalah Allah yang hadir, yang mengambil rupa, mengambil natur manusia, menjadikan dia adalah Allah sekaligus manusia yang sejati. 100% Allah, 100% manusia. Dia bukan berasal dari dunia, dia berasal dari surga. Tetapi dia diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia ini. Dan dia setelah dia menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan akan seluruh rangkaian tugasnya di dunia ini selama kurang lebih 33,5 tahun, maka kemudian dia kembali lagi ke sorga. Karena dia berasal dari sorga. Nah saudara, kenaikan Yesus Kristus menyatakan secara hakikat Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Nah saudara, Yesus telah menggenapi akan rencana Allah. Karena itu dia harus kembali ke sorga. Nah jika Yesus tidak naik ke sorga, bagaimana ia dapat membuktikan bahwa dirinya adalah utusan dari sorga? Nggak mungkin saudara. Jadi kenaikan Yesus ke sorga semakin menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena di dalam Yohanes 13 ayat 3 berkata, ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yang kedua, nah saudara, yang kedua dikatakan apa? Yesus akan datang kembali dari surga ke dalam dunia. Nah saudaraku, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus atau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Pastilah ketika kita datang ke gereja, beribadah di gereja atau seluruh khotbah-khotbah di gereja selalu berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Tentang amanat agungnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan sebagainya dan seterusnya saudara. Atau tentang perintah bagaimana mereka harus kembali ke Yerusalem dan menanti-nantikan akan Roh Kudus. Itu pun baik saudara, itu pun baik. Tetapi jangan lupa tentang fakta bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia yang kedua kali. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan sampai kita terlalu berfokus pada kenaikan Tuhan Yesus. Wah kita melakukan pesta, melakukan euforia karena Tuhan Yesus naik ke sorga. Bukan hanya di situ, tapi kita harus memikirkan, harus berfokus. Yesus akan datang kembali ke dalam dunia yang kedua kali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali adalah janji Allah. Bukan omongan biasa, bukan asal ngomong, tetapi Allah berjanji kepada kita yang harus ditanggapi dengan pola pikir rohani, yang kesemuanya bersifat supernatural. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hanya manusia rohanilah yang dapat memahami hal-hal yang rohani. Kedatangan Yesus untuk yang kedua kali merupakan pengharapan yang besar bagi gereja Tuhan. Roh Kudus akan dicurahkan, Roh Kudus akan turun atas orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tujuannya apa? Supaya Roh Kudus turun, supaya boleh bertumbuh ke sasaran utama, mempersiapkan diri, menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah saudara, pengharapan kedatangan Kristus kedua kali yang akan memberikan pahala bagi setiap orang percaya sebagai balasan apa yang telah diperbuat sebagai perbuatan inti atau perbuatan iman di dunia sementara menantikan Yesus Kristus. Nah saudara, pengharapan ini telah menjadikan motivasi yang kokoh untuk dengan setia mengiring dia. Sementara mengikat diri dengan pengharapan yang dijanjikan Yesus Kristus kepada orang-orang yang percaya. Saudara, ketika kita punya pengharapan bahwa Yesus akan datang yang kedua kali,
Dengan kata lain, kita memiliki semangat, memiliki motivasi bahwa Yesus akan datang untuk kedua kali menjemput kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, dunia ini adalah sementara. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk percaya dan kita punya pengharapan kepada Yesus yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Kita diberikan anugerah untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dan juru selamat kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, belum lagi pengharapan kemuliaannya akan diperoleh gereja apabila berhasil bertumbuh menjadi sama seperti Dia. Seperti slogan daripada gereja Sidang Kristus seluruh GSK. Serupa dengan Kristus apapun tantangannya. Kita harus belajar menjadi serupa dengan Kristus. Apapun tantangannya, apapun hambatannya, apapun resikonya, kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Yesus telah menggenapi rencananya, rencana Allah di dalam kehidupan kita. Yaitu ketika Dia ada di dalam dunia, Dia lahir, lalu Dia melayani, menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita Injil kepada seluruh manusia. Ketika itu ada di Yahudi, ketika itu ada di Yerusalem. Dan ketika Dia melayani, lalu pada umur 33,5 tahun, Dia harus mati. Dan pada hari yang ketiga, Dia bangkit daripada antara orang mati. Dan setelah itu, 40 hari kemudian, Yesus naik ke surga. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah juru selamat kita. Maka jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu untuk kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan jaminan keselamatan bagi orang yang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan bukti bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Dan Dia akan datang kembali ke dalam dunia untuk menjemput kita yang percaya kepadanya sebagai Tuhan, Allah, dan juru selamat kita. Sudahkah kita siap menyambut kedatangannya? Atau kita belum bersiap-siap diri menyambut kedatangannya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah melalui firman Tuhan pada sore hari ini, kita boleh diingatkan kembali bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus bukan dari dunia ini, tetapi Yesus berasal dari sorga. Dia turun ke dalam dunia untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang belum percaya, supaya mereka diselamatkan. Dan pada harinya, Dia akan datang kembali ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menjemput saudara dan saya. Biarlah melalui firman Tuhan pada sore hari ini, kita boleh diingatkan, kita boleh terus berpengharapan kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kita boleh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa kami yang baik, yang mengasihi setiap pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh memiliki Allah yang hidup. Kami boleh memiliki Allah yang hidup, yang sungguh-sungguh hidup. Dan kami boleh memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami. Dan kami terus memiliki pengharapan kepada Engkau di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami tidak memiliki pengharapan dengan sungguh-sungguh. Kami tidak memiliki pengharapan yang benar di hadapan Engkau. Ampuni kami. Tapi biarlah melalui firman Tuhan ini, kami boleh diingatkan dan kami boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih,
Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada beberapa warta yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk hari Minggu kita akan bersama-sama ibadah, yaitu tanggal 24 dengan tema Rumahku di Sanalah, yang diambil dari Yohanes 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saudara, siapkan hati, siapkan diri kita untuk ambil bagian di dalam ibadah pada tanggal 24 pada pukul 7.30 pagi. Saudara, yang kedua, pada tanggal 31 firman Tuhan diberikan tema Rohmu penuhiku. Ini bertepatan dengan hari turunnya Roh Kudus yang diambil dari Roma 8 ayat 14 sampai dengan 16. Firman Tuhan akan disampaikan oleh guru Injil Joshua. Biarlah melalui warta ini kita boleh diingatkan kembali untuk terus bertekun dan terus setia untuk beribadah kepada Tuhan. Yang selanjutnya, sudah saya mengingatkan, mengajak kepada saudara untuk tetap berdoa di dalam persekutuan doa yang diadakan setiap malam pada pukul 20 malam atau pukul 8 malam. Saudara, kita terus berdoa, kita mau bertekun di dalam doa. Agar apa? Agar apa yang sudah kita doakan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Nah saudara, yang terakhir, yang ketiga, besok pada hari Jumat kita akan adakan doa 10 hari yang diadakan setiap hari dari hari Jumat sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Mei. Jadi saudara, kita akan bersama-sama doa 10 hari di rumah masing-masing dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba Tuhan dan juga oleh para diaken. Sudah kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, mendengar akan doa-doa, kita bersama-sama berdoa selama 10 hari, menantikan turunnya Roh Kudus. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, doa 10 hari akan dilakukan pada pukul 19. Nah sama-sama kita berdoa, bersama-sama kita bertekun, terus berdoa agar Tuhan memberkati hidup kita. Mari saudara, kita akan bersama sampai di sini warta kita. Biarlah Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah sampai di akhir penghujung dari ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doxologi ayat yang ketiga. Dan setelah menerima doa berkat dari hambanya, kita akan akhiri dengan pujian Amin Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada sore hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah apapun yang sudah kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Tiba saatnya kami akan kembali ke rumah kami, ke dalam aktivitas kami. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan yang memberkati kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudaraku sekalian, baik di dalam kesehatanmu, di dalam pekerjaan usahamu, di dalam pergumulan hidupmu, di dalam studimu. Mulai hari ini,
besok sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh.